kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Mak, celana panjang kemana, Mak? Mak, kasih kemana, Mak? Mak, kamu mandi mana, Mak? Mak, sepatu sekolah kemana, Mak? Mak, ngasih apa, Mak? Baju kemana? Pak, apa? Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif rancang pembelajaran. Harga Selamat siang Naila. Siang, Bu. Gimana kabarnya Naila hari ini? Baik, Bu. Alhamdulillah. Tadi Naila sudah istirahat? Sudah. Sudah jajan? Sudah. Sudah kenyang berarti perutnya ya? Iya. Oke, alhamdulillah. Nah, Naila, kira-kira Naila tahu nggak kenapa Naila Ibu ajak ngobrol berduaan aja di sini? Mungkin karena tadi Nel terlambat. Mungkin. Sekarang Ibu Evi mau tanya. Menurut Naila, terlambat itu perbuatan yang baik atau tidak? Tidak, Bu. Tidak baik ya. Oke. Nah, jadi Naila sebenarnya di sini terlambat itu sebenarnya semua orang pasti pernah melakukan, ya kan? Tidak datang tepat waktu. Tapi Naila sudah sering terlambat kan? Iya. Iya, artinya
ada batas toleransi ya nak ya. Ketika kita sudah sering kali terlambat datang ke sekolah, nah ada batas toleransinya. Tapi Ibu Evi di sini tidak menyalahkan Naila ya. Ibu Evi di sini mencoba membantu Naila untuk mencari solusinya. Gimana caranya supaya Naila tidak terlambat lagi datang ke sekolah. Nah sekarang Ibu Evi meyakini kalau misalkan Naila terlambat datang ke sekolah itu pasti Naila punya alasan. Kira-kira apa tuh nak? Boleh diceritakan mungkin ke Ibu? Alasan Nala terlambat sekolah itu karena Nala tidurnya larut malam. Kan biasanya ada itu kan sukanya main kan tuh dia malam-malam. Jadi tunggu sampai dia capek dulu baru bobo. Nah kalau Nala sudah ngantuk, adanya belum capek, nah, jadi gantian jaganya gitu Bu. Oke, jadi Naila seringkali tidur larut malam ya, karena harus menjaga adik tadi ya. Oke. Selain itu, Naila biasanya bangunnya jam berapa? Kalau yang paling sering itu jam 5.30 Bu. Jam setengah 6. Begitu bangun tidur, apa yang langsung Naila lakukan biasanya? Yang langsung Nala lakukan itu bereskan kamar terlebih dahulu. Sholat subuh dulu ya. Sholat subuh dulu. Terus? Nah terus nyiapin perlengkapan sekolah, menyetrika baju. Nah setelah menyetrika baju itu beres-beres sedikit lah. Paling kadang ruang tamu sama meja makan. Nah habis membersihkan itu tuh kan kalau kada salah selesainya beberapa menit lah. Nah setelah selesai itu Naila langsung mandi. Nah selama Naila mandi itu Umi masak. Kalau Naila sudah selesai mandi, masakan itu sudah siap di atas meja makan tuh nah. Ya. Nah jadi setelah makan kan, nah sebelum makan itu sudah pasang kaos kaki, pasang baju, tas, kerudung. Ya, kalau melihat pengaturan waktunya Naila, harusnya sih tidak terlambat datang ke sekolah, ya Naila ya. Kalau misalkan ini perjalanan Naila dari rumah ke sekolah itu sekitar berapa menit, Nak? Kalau menitnya ya, 30 menit. Sekitar 30 menit. Naila ke sekolah naik apa? Sepeda. Naik sepeda. Tapi jalannya mulus aja atau ada gunung-gunungnya, naik turun gunung apa gimana? Kebanyakan tanjakannya Bu. Oh, kebanyakan tanjakannya. Oke. Tadi Naila berangkat ke sekolah itu jam berapa? 7:06. 7:06. Kita masuk sekolah jam berapa, Nak? Jam 7.30. 7.30. Sementara Naila waktu di perjalanan itu tadi 30 menit, ya kan? Berarti dapat dipastikan Naila datang terlambat ke sekolah kalau misalkan Naila berangkatnya lewat dari jam 7, ya kan? Oke. Nah, sekarang Ibu Evi mau tanya lagi, Naila masih ingat tidak keyakinan kelas kita? Ingat Bu. Oke, coba apa Disiplin aja? waktu. Nah, itu tahu disiplin waktu. Nah, Naila meyakini nggak kalau misalkan nih sebagai seorang manusia nilai kedisiplinan itu diperlukan dalam diri kita? Perlu dan yakin Bu. Oke, yakin. Menurut Naila, kalau misalkan orang yang disiplin itu, utamanya disiplin waktu ya, itu orang yang baik nggak? Baik Bu. Baik ya, oke. Nah sekarang karena Naila sudah meyakini kalau nilai kedisiplinan itu perlu ada di dalam diri kita. Nah sekarang bagaimana caranya supaya Naila tidak lagi terlambat datang ke sekolah? Karena kan terlambat datang ke sekolah itu sama saja dengan tidak disiplin waktu, ya kan? Nah kira-kira gimana caranya tuh? Caranya tidur jangan larut malam, bangun lebih pagi lagi, dan menyiapkan perlengkapan serta seragam sekolah lebih awal. Oke, sama tadi berangkat ke sekolah kalau bisa jam berapa tuh nak? Kalau bisa jam 6.30 Bu. Yang penting tidak lewat dari jam 7 ya, karena tadi perjalanan kan berapa menit tadi? 30 menit, ya oke baik. Nah karena di sini Naila, kira-kira Naila akan memulai hal tersebut dari kapan?
Mulai dari besok, Bu. Mulai dari besok ya, bener ya, dari besok ya. Ibu Evi nanti akan lihat apakah Naila besok sudah mulai melaksanakan apa yang Naila jabarkan tadi itu, cara-caranya supaya Naila tidak terlambat datang ke sekolah. Oke, nah karena Naila sudah meyakini kalau nilai disiplin itu perlu ada di dalam diri, Naila tadi juga sudah tahu ya kan apa yang harus Naila lakukan supaya tidak lagi datang terlambat ke sekolah. Kemudian Naila juga sudah meyakini di dalam diri bahwa besok nih Bu Evi, Naila tidak akan lagi datang terlambat ke sekolah. Maka sampai sini Ibu anggap permasalahan ini selesai ya. Tinggal kita lihat nanti besok Naila apakah Naila konsisten melaksanakan hal itu atau tidak gitu ya. Nah, jadi sekarang Naila boleh kembali ke kelas. Terima kasih ya Nak, hari ini sudah berkenan mengobrol dengan Ibu Evi. Silahkan kembali ke kelas. Ya, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Naila. Waalaikumsalam, Bu. Gimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Alhamdulillah, luar biasa ya. Naila, tadi pagi Naila datang jam berapa ke sekolah? 7.30. 7.30 ya. Oke, berarti tepat pada waktunya. Kita masuk bel berbunyi 7.30, Naila datang 7.30 tepat pada waktunya. Oke, berarti itu sudah ada perubahan dibandingkan kemarin. Naila terlambat datang ke sekolah, ya kan? Oke. Terkait dengan itu mungkin terkait dengan apa yang harus Naila lakukan kemarin ya kan? Naila sudah tahu apa aja, masih ingat nggak apa aja yang harus dilakukan kemarin? Sehingga pada akhirnya hari ini Naila bisa datang lebih tepat waktu ke sekolah. Tidur jangan larut malam, bangun lebih pagi. Jadi tadi malam tidurnya tidak larut ya? Jam berapa? Jam 9 malam. Jam 9 malam sudah tidur, bagus. Kemudian bangunnya lebih pagi, jam 4.30. Jam 4.30 sudah bangun. Oke. Aktivitasnya begitu bangun tidur masih sama seperti kemarin? Iya, masih sama. Masih sama. Oke. Terus dari rumah ke sekolah jam berapa tadi? Dari rumah ke sekolah itu rasanya jam 7. Jam 7 ya? Oh, jadi karena kemarin itu kata Naila dari rumah ke sekolah itu perjalanannya 30 menit. Jadi pas 7.30 tepat Naila sudah berada di sekolah. Dan itu sudah keren. Artinya sudah ada perubahan dibanding kemarin. Yang lain Naila sering kali terlambat. Nah, tinggal Ibu Evi minta konsistensinya aja lagi nih ke depannya ya. Artinya hal itu harus terus dibiasakan hingga menjadi satu kebiasaan yang baik, ya kan? Kebiasaan yang positif karena untuk Naila juga. Terus apa yang Naila rasakan ketika Naila pada akhirnya tidak lagi terlambat datang ke sekolah? Jadi percaya diri dan happy, Bu. Jadi lebih percaya diri dan happy ya. Kenapa jadi percaya diri? Karena gara-gara perjanjian Ibu kemarin kan janji itu harus ditepati. Jadi Naila jadi pede tuh mau nepatinnya tuh, jadi pede. Oke. Terus ketika ada perbedaan nggak terkait dengan tatapan teman-teman ketika Naila masuk ke dalam kelas pada saat Naila terlambat sama pada saat Naila datang tepat waktu? Ada sih. Ada yang kaget gitu lah. Kalau misalkan pas Naila terlambat tuh rasanya gimana sih ditatap teman-teman itu? Rasa kurang pede gitu loh. Kurang pede, ada rasa kayak rasa bersalah gitu ya, kayak apa sih gitu ngeliatin aku gitu ya. Iya begitu. Ya, setelah hari ini bisa datang tepat waktu, jadinya tatapan teman-teman lebih menegangkan. Lebih menegangkan, maksudnya lebih excited gitu. Oh ya, Naila bisa datang lebih pagi gitu. Jawabannya begini, tumben kamu datang lebih nggak terlambat lagi tuh nah. Oh gitu. Bilang aja terus Naila gimana meresponnya? Meresponnya biasa-biasa aja lah, soalnya ada pede-pedenya juga gitu. Oke. Artinya hal seperti itu kan sudah baik ya Naila ya. Dan Ibu Evi juga rasanya happy banget Naila bisa datang tepat waktu ke sekolah. Jadi kan Naila benar tadi bisa lebih percaya diri. Jadi Naila meyakini kan kemarin kalau misalkan apabila kita datang tepat waktu ke sekolah berarti itu masuk ke dalam ranah Naila itu meyakini salah satu keyakinan kelas kita, yakni disiplin waktu. Disiplin waktu. Oke, benar.
Sip, keren banget. Hari ini sudah melaksanakan apa yang dijanjikan kemarin dan apa yang diyakini kemarin. Jadi Bu Evi harap Naila bisa terus melakukan hal baik ini sampai nanti kapanpun ya. Jadi orang yang tepat waktu, tidak lagi tuh terlambat-terlambat ini dan itu. Oke Naila, tos dulu dong. Sudah keren hari ini. Terima kasih ya Naila. Naila boleh kembali ke kelas. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam.